Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan drama kolosal Kisah Perjuangan Letkol Muhammad Sroodji yang diperankan oleh sekitar 150 siswa-siswi Matasa, yang disaksikan oleh tamu undangan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, Kodim 0824, Yon Armet, Polsek Kaliwates, Koramil Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kelurahan Kaliwates, dan Dewan Kesenian Jember, serta seluruh sivitas akademik MTS Negeri 1 Jember. Penanggung jawab Ahmad Mahin MPD, Koordinator Maria Ulfa SPD, Sutradara Mulik Siswandani SPD, penulis naskah Heni Rosida SS, penata gerak Umi Rohmania SPD, Sriamah SPD, Bagus Wicaksono SPD, Hariningse SPD, Mutamimah SPD, pengisi suara Farhan Ajis SPD, penata rias Lukatus Saada SEI, Fonda Silvia SPD, tim editing Inten Widi Partiasari Eskom, Muhammad Fajri Ainun Nabil SPD, perlengkapan Syafiq Ridwan, dan produser Mukmina SPD. Pasca perjanjian Renville yang sangat merugikan bangsa Indonesia, Brigade 3 Damar Wulan, Divisi 1 TNI Jawa Timur mengadakan Wingate Action menuju Lumajang, Klakah, Jember, Banyuwangi. Wingate Action berlangsung selama 51 hari, menempuh perjalanan panjang sekitar 500 km. Perjanjian ini adalah antara Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi 3 Negara, Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas perjanjian Linggarjati tahun 1946. Letkol Muhammad Sroodji adalah Komandan Brigade 3 Damar Wulan, sedangkan Dr. Subandi menjabat sebagai Kepala Staf Resimen, turut ikut dalam rombongan pasukan ini. Pasukan inilah yang mengadakan perlawanan terhadap Belanda. Dari sini, cerita perjuangan Letkol Muhammad Sroodji dimulai.
Marto dan Pono duduk di bangku panjang. Marto mengipasi wajahnya dengan topi caping. Titri siap. Waduh, kok hawane rodok panas ya, Pon. Padahal mari udan lho. Ojo-ojo ana londo maneh patroli nggawa kompor, Pon. Mbak entoto ring laki mak takokan. Belanda patroli masangi kompor. Paling saiki bae tembak lanceng. Jen iya, aku luwih wedi tembak dawa ketimbang dinesoni ibuku aku. Dingi aku ketemu Serdadu Londo. Dhek nguwasi aku koyok sego pecel kurang sambel. Sawangane ndirani. Cak baan lata bada belanta. Arab pemaki ajalan ketibian. Mata sekalian ngocak. Hei menir, saya ini Marto, tukang ngarit, bukan pejuang. Kalau mau rampas, ambil saja baju saya, tapi jangan ambil roti jala saya. Roti jolo kuwi kan panganane Noni Londo, Pon. Aku nggak duwe. Saumur uripku aku mek weruh gedang goreng. Wes, kowe iki lapo padha ngrasani londo. Tapi gak ana sing tuku kopiku. Marto, utangmu wis 3 dina. Nang bayaran. Mbok pikir aku iki bang londo. Pono, kopimu wis adem kaya es. Nang diombe. Ampun Ibu Komandan, kau le nikah ngalati mintar Marto. Maleba ngalmon bada belanta ongkuan. Engki nikah gula majar kopi nah. Tapi sosokan kebanyaran utang Marto. Sembarangan ae. Ojo ngono. Ancene wong loro iki ana perang, wayahe tegang, malah guyon ae. Tapi ya wis lah. Sing penting awakmu kabeh eling. Lek letkol seruji lewat, awakmu kabeh kudu ngekeki info sing bener. Ojo ngekeki info ngawur koyok manuk menco. Siap Bu Komandan, kon belanja nyambi kompor, saya laporkan. Toh, edi ngaking kok. Aban Tibiri ya, semak jalur gilianah Pak Seruji. Tugas Aban Tibiri ya, titik kopeng bita mata. Hah? Moto-moto? Moh, gak gelem aku. Wedi karo Londo, nek ketemu wongku dikongkon mangan roti gosong ndek penjara. Beni tamata, edi ngaki to. Mon bada belanta lebat, baan ngocak ke Pak Seruji. Arwah nyamanah patriotisme, lokal rasa kopi, paham? Sementara itu, Letkol Seruji dan pasukannya baru tiba di salah satu rumah warga di Dusun Pomo, Wuluan. Merdeka, selamat datang di Desa Pomo Wuluhan, Pak. Hanya ini yang bisa kami suguhkan, Bapak. Semoga berhasil mengusir Belanda dari bumi Indonesia. Terima kasih, Nduk. Terima kasih atas jamuannya. Ini sudah cukup membantu pasukan kami untuk melanjutkan gerilya. Oh ya, sebentar lagi kita akan meneruskan perjalanan menuju titik berikutnya. Perjuangan pasukan Letkol Muhammad Seruji dalam mempertahankan Ibu Pertiwi atas gempuran pasukan Belanda bukanlah hal yang mudah. Tapi perjuangan masih belum usai. Perang gerilya merupakan strategi perang yang cukup efektif untuk memporak-porandakan pasukan Belanda. Letkol Muhammad Seruji mengatur strategi penyerangan. Saudara-saudara, mari kita atur strategi sebelum menuju Karangkedawung.
Setelah beristirahat, Letkol Muhammad Sruji, Dr. Subandi, serta pasukan langsung bergerak menuju Karang Kedawung. Di ruang keluarga tempat tinggal bangsawan Belanda, 5 orang sedang berbincang-bincang. Tidak lama kemudian, Noni Mary masuk ke ruangan. Dari mana kamu, Mary? Pasti dari pribumi miskin yang tak tahu diri itu. Jelas Mary dari sana. Dia kan lebih pantas berada di sana. Kenapa kalian semua mengatakan aku seperti itu? Bukannya kita ini di sini hanya menumpang hidup dengan mereka. Kekayaan ini sebenarnya milik masyarakat pribumi. Van der Zie dan Bram sedang menyusun rencana penyerangan. Sedangkan Noni Mary berdiri di pojok. Ia menyimak dengan perasaan gelisah. Informasi dari mata-mata kita, pasukan Sruji ada di Karang Kedawung. Mereka lelah setelah perjalanan dari Pelita. Ini adalah kesempatan emas kita, Bram. Mereka akan kita habisi di sana. Operasi Naga. Witsken, Kapten. Pemberontak ini harus dimusnahkan. Mereka tidak tahu diri. Tanah ini adalah milik kerajaan. Kapten, umatnya Ton. Mereka hanya ingin damai. Mereka adalah orang-orang Jember. Nona Mary, kenapa lagi? Kau ini harusnya membantu kami menjahit bendera, bukan mengganggu strategi perang. Apakah kau lupa siapa dirimu? Kau adalah putri seorang bangsawan Belanda. Aku ingat, tapi aku besar di sini. Aku bermain dengan anak-anak pribumi. Mereka adalah tetanggaku. The Oorlog is Zelos. Jika Anda menyerang Karang Kedawung, akan banyak darah tumpah. Bukan hanya pejuang, tapi juga rakyat biasa. Rakyat biasa? Mereka semua sama, Nona. Pemberontak. Mereka telah mencoreng kehormatan kami di sini. Mereka telah membunuh tentara kami. Sruji harus mati. Apakah perang ini perlu? Mereka hanya ingin merdeka seperti bangsa-bangsa lain di Eropa dulu. Dan apa yang akan Anda dapatkan setelah pembunuhan ini, Kapten? Rasa hormat? Tidak. Anda hanya akan menanam benih dendam yang lebih dalam. Anda telah merampas tanah mereka. Jangan rampas lagi hati nuraninya. Mary, kau sudah dengar perintahnya? Go! Jika kau berani mengganggu operasi ini atau memberitahu mereka, aku sendiri yang akan menembakmu. Kau bukan lagi putri seorang bangsawan, tapi pengkhianat. Sekarang, Bram, siapkan pasukan. Noni Mary memandangi pistol di meja. Lalu ia arahkan pandangannya pada Van der Zie yang nyaris tanpa emosi. Rasa takutnya kalah oleh rasa bersalah dan kemanusiaan. Ia mundur perlahan, lalu tiba-tiba berbalik dan lari keluar. Kapten,
Dia lari. Haruskah saya mengejar? Biarkan saja. Dia hanyalah gadis kecil yang bingung. Serangan akan dimulai sebentar lagi. Sekarang, Karangkedawung akan jadi kuburan seruci.
Noni Mary berlari tergopoh-gopoh menuju pasukan pribumi. Ia melewati warga yang sedang beraktivitas. Sekelompok warga yang sedang latihan kesenian daerah pun kaget dan terhenti. Letkol Muhammad Seruji dan pasukannya bersiaga, tapi mereka kelelahan. Di tengah kondisi itu, tiba-tiba Noni Mary datang berlari. Ia terengah-engah, pakaiannya sangat kotor. Siapa itu? Londo, tembak! Tunggu, itu Mary. Mary, kenapa kau di sini? Seruji, Hetze dan Val, mereka sudah mengepung Van der Zee, Batalion 5. Mereka datang untuk membunuh kalian semua. Banding, syukur. Siapkan pertahanan. Kita harus lindungi rakyat di desa. Mary, kau sudah menyelamatkan banyak nyawa. Terima kasih. Sekarang kau harus pergi. Suara tembakan serentak menggelegar. Serdadu Belanda yang dipimpin oleh Bram muncul dari arah hutan. Akhirnya, baku tembak pun tak terhindarkan. Seruji, menyerah. Kami sudah mengepung. Letkol Muhammad Seruji memimpin perlawanan. Tiba-tiba, dalam kondisi itu, ia tersentak. Bahu kirinya telah tertembak. Saya kena. Bapak, tahan Seruji, aku akan obati lukamu. Nee, mein Gott. Terdengar bunyi tembakan tunggal yang mematikan. Dr. Subandi yang sedang membungkuk merawat Seruji roboh seketika. Ia gugur. Peluru menembus kepalanya. Pak Bandi, Pak Bandi, Pak Bandi. Letkol Muhammad Seruji melihat sahabat karibnya telah terkapar. Matanya yang terluka kini menyala oleh amarah yang membakar. Ia berdiri tegak, ia pegang lukanya. Wajahnya pun penuh darah dan air mata. Bakero, jahanam kalian. Tembak dia, tangkap dia hidup-hidup. Ini tanahku. Jember bukan milik kalian. Letkol Muhammad Seruji terus menembak hingga peluru habis. Ia tak kenal menyerah. Ia menggunakan sisa tenaganya. Ia putar popor pistolnya untuk menghantam wajah Serdadu Bram. Sebelum akhirnya tubuhnya sendiri terkena berondongan peluru. Ia ambruk. Letkol
Muhammad Seruji gugur di samping parit. Seruji! Kami akan ingat ini. Jember tidak akan pernah lupa. Merdeka! Tiba-tiba seorang pasukan Belanda memberondong syukur dengan timah panas hingga tewas. Jejak api di tanah Jember. Di bawah langit kelabu Renville, ketika tinta perjanjian menetes getir, dua sosok bangkit dari bayang luka. Letkol Muhammad Seruji dan Letkol Subandi tak tunduk pada takdir penjajahan. Dari Priok hingga Jember, mereka tempuh jarak 500 km harapan, menggenggam bara perjuangan, membawa amanah tanah air yang dirampas oleh keserakahan kolonial. Renville hanya selembar kertas, tapi bagi mereka itu panggilan jiwa. Di tanah Jember dan Kelaka, mereka satukan pasukan, menyusun langkah perlawanan. Letkol Seruji, sang kepala resimen, berdiri tegak di tengah bara perjuangan. Sementara Subandi menggerak pasukan muda, menyalakan semangat hingga ke pelosok desa. Dari pelabuhan hingga pegunungan, gema perjuangan tak pernah padam, karena bagi mereka kemerdekaan bukan hadiah, melainkan darah dan tekad bangsa. Mereka berdua saksi sejarah yang hidup, menulis kisah dengan keringat dan nyawa tentang cinta pada negeri yang tak pernah tunduk meski dunia menentang. Pada 8 Februari 1949, Letkol Muhammad Seruji bersama sahabatnya
Letkol Dr. Subandi gugur di Karangkedawung, Jember. Jasadnya yang diarak oleh Belanda justru menjadi simbol pemantik perlawanan. Mereka gugur, tapi semangat Damar Wulan tak pernah padam. Hingga hari ini, semangat mereka hidup di setiap sudut-sudut Jember. Demikian tadi persembahan drama kolosal kisah perjuangan Letkol Muhammad Seruji. Semoga kita sebagai generasi bangsa dapat meneladani perjuangannya, mempersembahkan jiwa raga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Kami melihat bahwa dari drama kolosal tadi itu membuktikan bahwa generasi muda ini sadar sejarah, memaknai sejarah dengan betul bahwa perjuangan bangsa kita ini bukan hanya perjuangan yang bersifat fisik. Meskipun tadi sudah ada drama kolosal mengenai perjuangan Letkol Muhammad Seruji dan Dr. Subandi, harus dimaknai dengan berbeda karena zamannya sudah berbeda. Kalau dulu kita berjuang melawan penjajah, kalau sekarang adalah berjuang melawan ketidakadilan dalam kemerdekaan. Adik-adik selaku generasi muda sudah seharusnya meneladani semangat dan sikap dari para pahlawan dan memaknai dengan betul di zaman-zaman kemerdekaan ini. Belajar dengan baik, hormati ibu guru, hormati orang tua. Ingat, semuanya yang tua ini juga pernah muda. Kami pun pernah seperti adik-adik. Kami pernah punya orang tua, kami melihat bahwa perjuangan-perjuangan orang tua itu demi kelangsungan generasi penerusnya. Jadi sudah selayaknya adik-adik ini selaku penerus ini juga bisa meneladani sikap-sikap baik, perjuangan dari orang tua adik-adik sendiri, perjuangan dari para pahlawan, dan adik-adik bekerja keras untuk mencapai cita-citanya. Berhasil dalam sekolah, berhasil dalam memaknai diri, berhasil dalam mengembangkan diri. Setelah saya melihat drama kolosal tadi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ya di tahun 2025 ini, jadi kesan saya sangat positif sekali dan harapan saya ke depan ini adalah sejarah yang tidak boleh kita lupakan, sehingga siswa-siswi adik-adik semua harus bisa mengenal sejarah kita, terutama sejarah pahlawan-pahlawan yang ada di Kabupaten Jember khususnya, seperti itu. Jadi kedepannya bisa ditingkatkan kembali, ya bisa dikolaborasikan kembali, dan nantinya akan lebih baik ke depannya. Saya sebagai Dan Ramil sangat apresiasi yang setinggi-tingginya. Demikian, terima kasih. Alhamdulillah, saya sangat antusias sekali ya dengan tampilan adik-adik MTS 1 Net Jember ya. Sangat bagus ya. Memang Hari Pahlawan ini yang jatuh pada 10 November 2025, saya lihat kegiatannya dapat ya kan, kegiatan dapat, kemudian rasanya ada, cuma nanti bisa ditingkatkan lagi ya kan. Kemudian untuk selanjutnya untuk para adik-adik memang harus lebih
paham tentang sejarahnya pahlawan ini, apalagi di Kabupaten Jember ini banyak sekali pahlawannya, pahlawan nasional banyak sekali. Jadi kita memang harus mengenal ya kan, pahlawan kita, jasa-jasanya pahlawan kita yang ada di Jember. Pesan saya, kesannya sangat mantap sekali. Karena apa? Ini setara apa Pak ya? Pendidikan SMP ya. Ini mereka sudah mumpuni untuk memberikan peran yang terbaik. Apalagi mereka sudah mengetahui tokoh yang ada di Jember. Dan pesannya terus lanjutkan hal ini. Jangan hanya segini aja, tetapi terus. Karena ini merupakan apa? Merupakan stick untuk kalian untuk bisa lebih maju lagi dan mengenal pahlawan-pahlawan yang ada di Jember. Mantap. Kalau bapaknya pesan dan kesan untuk MTS 1? Saya sangat terkesan sekali. Adik-adik SMP MTS ini bisa menampilkan sebagus dan sehebat ini. Betul, saya terkesan. Adik-adik ternyata memiliki jiwa juang, jiwa kepahlawanan yang ada di pahlawan zaman itu sekarang dimiliki jiwanya oleh adik-adik MTS 1 Negeri Jember. Saya sangat terkesan sekali. Pesan saya selalu belajar yang giat, menjadi yang terdepan, jadi MTS yang terbaik sehingga nanti bisa menampilkan lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Luar biasa, anak-anak MTS 1 ternyata punya potensi di drama kolosal ini. Dengan waktu yang hanya 2 minggu latihan itu sudah luar biasa hasilnya. Walaupun hanya ada beberapa yang perlu kita sempurnakan. Maksud dan tujuan kita mengadakan drama kolosal ini adalah agar supaya semuanya siswa-siswi MTS MTSN 1 Jember itu supaya mengenal pahlawan Jember, yaitu Jenderal Muhammad Suruji dan Subandi. Itu merupakan pejuang, merupakan pahlawan nasional yang berjuang khususnya di Kabupaten Jember, yang sehingga drama kolosal ini betul-betul mengena kepada anak-anak. Ini loh sejarah Jember yang dijajah oleh Belanda, oleh penjajah. Sehingga anak-anak tahu dengan adanya kolosal ini. Sesuai dengan tema Hari Pahlawan Nasional 2025 itu, bahwa pahlawanku teladanku. Sehingga kita harus betul-betul bisa menjadi teladan pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Sekali lagi, drama kolosal ini atas kerjasama kita semua, bukan hanya kepala sekolah, kepala madrasah, tetapi semua warga MTSN 1 Jember sudah mensukseskan acara drama kolosal ini. Sekali lagi terima kasih semuanya. Alhamdulillah, saya sangat senang menjadi pemeran sebagai Dr. Suruji. Semoga drama kolosal yang kedepannya lebih baik lagi. Walaupun sebelum-sebelumnya kan aku pernah ikut drama juga kan. Nah tapi ini seru banget gitu loh, kayak lebih effort gitu. Kegiatannya tuh lebih banyak, walaupun kita tuh latihannya lebih sebentar ya. Cuman semingguan gitu tapi tetap maksimal. Seru, asik, terus capek juga ya karena latihan juga. Tapi seru kok, semoga tahun depan bisa ada drama kayak gini lagi. Yang pertama, saya sangat bangga, dan yang kedua, saya sangat senang. Saya ingin meneruskan perjuangan dari Dr. Subandi. Itu semoga drama kolosal selanjutnya itu lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi.